Malam hari ini, izinkan saya untuk membawa renungan dengan tema janji penyertaan Allah yang diambil dari Roma 8 ayat 28. Next. Apa yang saya renungkan hari ini tentang janji penyertaan Allah adalah sebuah renungan yang berasal dari kehidupan saya, permenungan saya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next. Apa yang saya renungkan ini, saya berusaha untuk menuangkan itu dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk alur pemikiran yang sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci, tetapi ini hanya untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam pemikiran saya, dalam permenungan saya. Next. Di dalam kehidupan, kita semua diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia dengan janji untuk menyertai kita. Itulah adalah bagian Allah, dan bagian manusia adalah mengembangkan apa yang sudah diberikan tanpa mengurangi persekutuan dengan Allah. Itulah yang akan merubah karakter. Dan itulah yang bertujuan hingga kehidupan kekal nanti. Next. Jadi ada bagian Allah dan ada bagian manusia. Apa yang saya tulis ini, huruf A, ada nomor 1, itu tidak terdapat di dalam kitab suci, huruf A dan B itu, tetapi itu adalah alur pemikiran. Bagian Allah, yaitu janji penyelamatan Allah. Dan akan kita renungkan dari Mazmur 139 dan Yeremia 29. Dan bagian manusia, yaitu menjalani proses. Di dalam kehidupan ini, manusia punya respon atau reaksi yang positif maupun yang negatif. Dengan hidup bergantung kepada Tuhan, kita harus mengingat semua janji Tuhan dan melakukan dengan baik. Next. Kita balik lagi. Bu Lili balik dulu satu. Di bagian Allah, Allah menciptakan segala sesuatu. Kita tahu, kita bukan cuma tahu, tapi kita juga percaya. Biasanya malah kita melakukannya sambil berdiri, mengucapkan syahadat para rasul. Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya.
Manusia diciptakan sebagai pencipta, penyerta, mitra kerja Tuhan, punya kehendak bebas sebagai perpanjangan tangannya dan diciptakan untuk suatu tujuan tertentu. Bukan suatu kebetulan kalau kita lahir masing-masing dari sebuah keluarga, ras, dan bangsa yang memiliki ciri umum, ciri khusus, bakat atau talenta, juga kelemahan dan kecenderungan. Dalam setiap masa kita menemui kejadian atau keadaan yang menyenangkan maupun menyusahkan. Allah yang menciptakan kita mengetahui dan mengerti dan mempersiapkan kita lewat aneka peristiwa yang bagus maupun yang kurang bagus. Dan nyata bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita dipersiapkan untuk menuju ke kehidupan yang kekal sesuai dengan rencana Allah. Next. Janji penyertaan Allah. Kita bisa lihat di Mazmur 139. Mazmur 139 ditulis oleh Daud dan diberi judul Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Di dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui aku Tuhan. Kita lihat bahwa di dalam ayat 1 sampai 4, Allah mengenal dan tahu keadaan kita. Kadang-kadang kita tidak mengizinkan orang mengenal kita dengan baik. Karena khawatir kalau mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Tetapi Allah telah mengetahui segala sesuatu tentang kita. Bahkan yang sepele seperti rambut di kepala kita terhitung semuanya. Dari Matius 10 ayat 30. Allah tetap menerima dan mengasihi kita. Kita lihat apa yang sudah di bold ya. Menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, memeriksa, memaklumi. Sudah berapa M itu? 6 M dan ditutup dengan semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Di ayat 13 sampai seterusnya dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Karakter Allah ada di dalam setiap kita. Kadang-kadang ketika kita kurang merasa layak dan berharga, kita ingat bahwa roh Allah
yang membentuk kita. Roh Allah siap dan bersedia bekerja di dalam diri kita. Karena pencipta kita mengasihi dan menghargai kita. Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Next. 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 Di Mazmur yang terakhir dikatakan, Daud meminta Tuhan untuk menyelidiki dan menunjukkan kesalahannya. Jadi, bila Allah berkenan menunjukkan kesalahan dan dosa kita, supaya kita berbalik, kita bertobat, supaya kita tetap berada di jalan yang kekal. Dalam janji penyertaan Allah di dalam Yeremia dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Next. Kita lihat bahwa kita semua berbesar hati mempunyai seorang pemimpin yang mendorong kita untuk terus maju. Seseorang yang yakin bahwa kita bisa melaksanakan tugas yang diberikan dan akan menyertai kita senantiasa. Allah adalah pemimpin kita yang mengetahui keberadaan kita dan juga masa depan kita. Semua rencananya adalah baik dan penuh harapan. Allah mengetahui masa depan, menyediakan agenda kita, dan menyertai kita ketika melaksanakan tujuannya. Kita memiliki harapan yang tidak terbatas. Tidak berarti bahwa kita terbebas dari segala penderitaan atau kesukaran. Tetapi Allah akan menjaga kita terus sampai mencapai akhir yang mulia. Contoh itu kita dapat lihat pada kejadian di mana kita kenal bahwa di Kanaan dulu ada seorang bapak yang mempunyai 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 yang bernama Yusuf. Dari ke-12 anaknya itu, kita hanya memfokuskan pembicaraan kepada Yusuf. Tetapi yang dirubahkan karakternya adalah saudara-saudaranya dan juga Bapak Yakub sendiri. Next. Kita tahu bahwa Bapak Yakub mempunyai 12 anak. Dan ketika itu Yusuf adalah anak kesayangan dari bapaknya yang diperlakukan lebih istimewa daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan menimbulkan akibat anak-anaknya membenci Yusuf. Saudara-saudara Yusuf melihat perbedaan sikap dari bapaknya dan kemungkinan bahwa mungkin mereka akan dikuasai oleh adik mereka. Dan banyak peristiwa yang makin memicu kebencian. Kalau kita lihat sekarang ini, istilah yang bisa kita berikan Yusuf itu adalah seorang crazy rich, ya. Yang kemana-mana dia selalu berpenampilan sangat heboh. Reaksi negatif dari orang tua seperti Yakub memberi fasilitas yang berlebihan membawa akibat
yang negatif. Saudara-saudara Yusuf yang melihat perbedaan kasih itu bereaksi secara negatif. Mereka yang iri hati, tega, membohongi ayahnya, mencelakai adiknya, membuang, melucuti pakaiannya, dan menjual Yusuf. Apa yang terjadi pada Yusuf? Ketika dia mengalami masalah, dia dilucuti, pakaian jubahnya yang mewah, dia dibuang, dan akhirnya dia dijual. Anak yang dimanjakan, dijual menjadi seorang budak. Karakter Yusuf diuji bagaimana ketika dia menjadi naik jabatan. Ketika dia dipercaya, dia digoda oleh wanita, istri Potifar, menguji integritasnya, tetapi dia tetap teguh, takut pada Tuhan. Dia difitnah dan dipenjarakan. Ketika dia mengalami hal itu, mungkin di dalam istana terjadi bisik-bisik, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, tapi ada yang tidak percaya, tapi tidak seorang pun yang membela dia. Dan yang terjadi adalah dia dimasukkan di dalam penjara, mengalami hal yang sebenarnya tidak dilakukannya, tapi dia menjalani konsekuensi sebagai pesakitan. Ketika dia di penjara, dia juga menafsir mimpi. Tetapi yang terjadi adalah dia dilupakan. Ketika hal itu terjadi, dia juga tidak protes. Next. Ini adalah peristiwa di mana ketika mereka menyuruh membawa jubah yang indah dan mencelupkan pada darah anak kambing dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Dan ketika Bapak Yakub memeriksa jubah itu, dia berkata, "Ini jubah anakku, tentulah Yusuf telah diterkam." Itulah yang terjadi ketika saudara-saudara Yusuf mengirimkan jubah yang indah itu kepada bapaknya dengan dilumuri darah anak kambing. Anak-anak dari Yakub tega untuk menipu bapaknya. Kalau zaman sekarang ini, dengan segera akan diketahui lewat ahli laboratorium, pasti dia mengetahui bahwa itu adalah darah hewan, bukan darah manusia. Tetapi yang terjadi bahwa Yakub mempercayai bahwa itu adalah jubah anaknya. Dan dia katakan, tentulah Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Sesuatu yang nyata di depan matanya. Dan dalam kejadian ketika, di kejadian 45, ketika lama setelah itu, mereka menceritakan bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi kuasa di seluruh Mesir. Hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Apa yang terjadi bahwa ketika Bapak Yakub mendapati keadaan bahwa dia berkabung karena kematian daripada anaknya,
ketika dikatakan bahwa Yusuf masih hidup, dia tidak dapat mempercayainya. Tapi Yakub berubah. Dikatakan di dalam ayat 45, Kejadian 45 ayat 28. Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau melihatnya sebelum aku mati. Karakter Yakub diubahkan lewat peristiwa-peristiwa. Sekian lama dia merasa bahwa anaknya telah hilang. Tetapi nyatanya anaknya hidup. Dan melalui bukti-bukti yang dikirimkan kepadanya, dia mau percaya dan pergi untuk menemui anaknya. Next. Apa yang terjadi kepada saudara-saudara Yusuf ketika mereka tahu bahwa adik yang mereka rencanakan untuk dibunuh ternyata masih hidup dan mempunyai kuasa yang sangat besar. Tetapi kita lihat reaksi positif dari Yusuf. Dia percaya akan penyertaan Allah. Dia mau mengampuni apa yang telah saudara-saudaranya lakukan terhadapnya. Dikatakan di Kejadian 45, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf tidak mengangkat dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa Allah lah yang telah mengangkat dia, mengangkat harkat dan martabatnya. Dan di Kejadian 30 ayat 20, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi betapa dalam suatu peristiwa, proses, Tuhan mau mengubah banyak orang, banyak hal untuk suatu kebaikan sesuai dengan rencananya. Next. Allah mempunyai tujuan. Seperti kita juga, Allah mempunyai tujuan di dalam hidup kita masing-masing. Saya sebagai orang tua juga mempunyai masalah seperti Bapak Yakub. Kita mempunyai pemikiran reaksi yang positif maupun reaksi yang negatif. Saya sebagai seorang orang tua dan kemudian menjadi kepala keluarga, suatu status yang berbeda. Suatu status yang mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Tetapi ketika ingat akan janji penyertaan Allah, kita tahu bahwa Allah menyertai kita, menyertai saya sebagai pribadi. Sebagai pribadi, sebenarnya saya tidak terlalu suka untuk berbicara, apalagi di depan banyak orang. Kalaupun bercerita, lebih senang hanya kepada kelompok teman 1-2 orang. Tetapi kenyataannya beberapa tugas yang diberikan di mana terkondisikan untuk saya
berbicara kepada orang yang lebih banyak. Menjadi suatu tekanan tersendiri untuk mendapat tugas untuk sharing firman Tuhan. Mungkin bagi orang yang lain itu menjadi hal yang biasa saja, tapi untuk saya menjadi suatu pergumulan tersendiri karena merasa harus keluar dari zona nyaman, harus mempunyai tekanan untuk membuat sesuatu dengan lebih baik, kemudian uh, sesuai rencana Tuhan, mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan mulut Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Rasa syukur saya membesarkan anak-anak, puji Tuhan mereka bisa lulus dengan baik di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau dihitung secara nominal mungkin dia tidak semahal ya orang-orang yang bisa kuliah di perguruan tinggi swasta. Tetapi apa yang terjadi bahwa saya merasa bahwa itu penyertaan tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menolong dengan suatu cara bahwa Tuhan bisa memberikan jalan apa yang terbaik bagi keluarga kami. Keluarga-keluarga yang lain pasti mempunyai perenungan tersendiri bagaimana Tuhan memproses kehidupan mereka. Demikian juga bahwa percaya bahwa dalam hidup kita ada di tangan seorang pencipta, seorang maha pencipta, seorang master yang berjanji untuk mengawal dalam setiap proses kehidupan kita. Ada pada setiap agenda kehidupan kita yang kadang kita lihat tidak terlalu baik, ternyata pada akhirnya Tuhan membawa kita ke sesuatu yang lebih kekal, sesuatu sesuai dengan rencananya. Dia tidak membawa kepada keinginan kita, tetapi dia membawa kepada tujuan yang paling penting, yaitu bagaimana kita hidup sesuai dengan rencananya. Di dalam pengkhotbah dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi Tuhan membawa kita, apapun bentuknya hari ini, Tuhan akan membentuk kita ke sesuatu yang lebih kekal. Bukan hanya keduniawian, bukan hanya bentuk luaran, tetapi jauh ke dalam hati kita, membentuk karakter kita, dan itulah yang akan kita bawa sampai kekekalan nanti. Ini adalah ayat yang favorit ditaruh di dalam undangan perkawinan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi tidak dilanjutkan, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Padahal itu adalah sebuah konteks yang berbeda, bahwa indah pada waktunya membawa kita pada suatu kekekalan, sesuatu yang lebih penting di dalam hidup kita. Karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan di dalam pengkhotbah itu, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap ada untuk selamanya, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ketika kita hidup bergantung pada Allah, maka Allah yang berjanji untuk mengawal di dalam setiap proses kita akan mengetahui bahwa kita itu selalu melekat kepadanya, dan itulah yang disenangi oleh Allah sesuai dengan janjinya bahwa Dia membuat segala sesuatu indah, yaitu merubah karakter kita untuk suatu yang lebih baik yang kita akan bawa sampai ke kehidupan